Diketahui limit X menuju 2 dari kiri fx sama dengan 2A kurang 3, dan limit untuk X menuju 2 dari kanan fx sama dengan A jika limit X menuju 2 fx ada nilai A sama dengan titik-titik. Jadi untuk mendapatkan nilai limitnya, maka limit dari kiri maupun kanannya harus memberikan nilai yang sama. Maka kita tuliskan bahwa 2A dikurang 3 nilainya harus sama dengan A. Jadi 2A dikurang A sama dengan 3, maka nilai A yang kita dapatkan adalah sama dengan 3. Kita pilih jawabannya di option A. Jika limit X menuju negatif 2 dari kiri untuk fx dibagi X tambah 2 sama dengan 4, dan limit X mendekati negatif 2 dari kanan untuk fx per X tambah 2 sama dengan 2M, sehingga limit X menuju 2 untuk fx per X tambah 2 ada nilai M sama dengan titik-titik. Jadi untuk mendapatkan nilai limitnya, maka nilai limit dari kiri yaitu 4 harus sama dengan nilai limit dari kanan yaitu 2M. Maka nilai M adalah 4 dibagi 2, kita peroleh nilai M sama dengan 2. Jadi kita pilih jawabannya adalah yang di option A. Jika limit X menuju A dari kiri mx tambah A per X kurang A sama dengan limit X menuju A dari kanan AX tambah M per X kurang A, nilai limit dari X kuadrat tambah 3X tambah 2 per X kurang A sama dengan titik-titik. Jadi kita perhatikan apabila X-nya mendekati nilai A, kita misalkan menggantikan A X-nya dengan A di sini, A dikurang A0, A dikurang A juga 0, maka akan memberikan suatu bentuk yang dibagi dengan 0. Sesuatu yang dibagi dengan 0, apabila yang di bagian atasnya adalah suatu angka, pembilang angka, akan memberikan hasil menuju tak hingga, dan itu tidak bisa kita jadikan perbandingan nilai yang sama. Dengan demikian kita akan mengasumsikan bahwa ketika kita mensubstitusi X dengan A, maka yang di pembilang ini juga harus bernilai 0, ini juga harus bernilai 0, sehingga nanti kita akan peroleh nilai limitnya menjadi 0 per 0, yang apabila bentuk limitnya 0 per 0 akan kita ubah sedemikian nanti apakah difaktorkan atau dengan cara apapun, sehingga nanti bisa memunculkan suatu nilai. Karena kita asumsikan bahwa ketika X-nya sama dengan A, maka kita tuliskan ketika M dikali A ditambah A itu harus sama dengan 0, maka kita tuliskan A kali M ditambah A sama dengan 0. Ini adalah kondisi yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita substitusikan kembali X-nya menjadi A dikali A ditambah M juga sama dengan 0, maka A kuadrat ditambah M nilainya sama dengan 0. Atau kita bisa gantikan bahwa M sama dengan negatif A kuadrat. Kita lakukan substitusi kedua persamaan, di mana A kali M ditambah A sama dengan 0. M-nya kita substitusi menjadi negatif A kuadrat ditambah A sama dengan 0. Kita peroleh negatif A pangkat 3 ditambah A sama dengan 0. Kita faktorkan negatif A menjadi A kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Negatif A dikali A tambah 1 dikali A kurang 1 sama dengan 0. Kita peroleh A-nya ada 3 kemungkinan, A sama dengan 0, A sama dengan negatif 1, dan A sama dengan 1. Dari ketiga ini nanti akan kita coba mana yang memenuhi untuk persamaan yang di limit X menuju A untuk X kuadrat ditambah 3X tambah 2 per X kurang A. Tadi di awal sudah kita pastikan bahwa ketika X kurang A-nya adalah 0, maka di bagian pembilangnya juga harus 0. Kita faktorkan menjadi limit X menuju A, X tambah 3, X tambah 2, X tambah 1 per X kurang A. Maka kita akan memilih nilai A-nya adalah ketika yang bernilai negatif 1. Jadi ketika nilai A-nya mendekati negatif 1, kita akan peroleh menjadi limit X menuju negatif 1, X tambah 2, X tambah 1 per X dikurang min 1 menjadi X tambah 1. X tambah 1-nya kita bagi habis, menyisakan limit dari X menuju min 1 dari X tambah 2. X-nya min 1 ditambah 2, hasilnya sama dengan 1, dan kita pilih jawabannya di option D.
Perhatikan grafik fx pada diagram kartesius berikut. Nilai dari limit x menuju 3 dari kanan fx sama dengan A, limit x menuju 3 dari kiri fx sama dengan B. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P-nya adalah B dikurang 2A dan Q-nya adalah B dikurang A tambah 2. Limit dari x menuju 3 dari kanan nilainya adalah A. Berarti kita perhatikan yang ini mendekati angka 3. Nilainya sama dengan 2. Berarti nilai A sama dengan 2. Kemudian dari kiri kita perhatikan ketika dia menuju ke angka 3. Nilainya adalah sama dengan 6. Berarti nilai B sama dengan 6. Kita tuliskan nilai A sama dengan 2. Nilai B sama dengan 6. Untuk kuantitas P, B dikurang 2A. Berarti 6 dikurang 2 kali 2. 6 dikurang 4 hasilnya 2. Untuk kuantitas Q, B dikurang A ditambah 2 berarti 6 dikurang 2 ditambah 2. 6 dikurang 4 hasilnya 2. Nilai P 2, nilai Q juga 2 berarti sama. Kita pilih jawabannya di option C. Diketahui fx sama dengan ax tambah 5 per x kurang 1 untuk x kecil 1, 3x tambah 2 untuk x lebih besar 1. Nilai dari limit x menuju 1 fx sama dengan titik-titik. Jadi untuk memberikan nilai limit baik dari kiri maupun kanan harus memberikan angka yang sama. Tetapi apabila kita tinjau untuk limit yang dari kiri, di sini ada variabel a yang belum diketahui, maka kita asumsikan bahwa kedua nilai tersebut akan sama. Jadi kita hitung saja nilai ketika f-nya sama dengan 1. Itu kita pilih rumus yang kedua menjadi 3 dikali 1 ditambah 2 menjadi 3 tambah 2 hasilnya sama dengan 5. Jadi kita pilih jawabannya di option D. Diketahui fx ax tambah b per x kurang 2 untuk x kecil 2, 2x tambah 1 untuk x lebih besar 2. Agar limit x menuju 2 fx mempunyai nilai limit, nilai dari a kuadrat kurang 2ab tambah b kuadrat sama dengan titik-titik. Kita hitung nilai dari f2 menggunakan yang bagian bawah, jadi 2 kali 2 ditambah 1 hasilnya 5. Maka untuk ax tambah b per x kurang 2 juga harus memberikan hasil 5 ketika x sama dengan 2. Yang perlu kita perhatikan bahwa ketika kita mensubstitusi angka 2 ke bagian penyebut 2 dikurang 2 menjadi 0, maka tentunya tidak bisa memberikan hasil. Jadi kita kalikan bahwa pembagian dari ax tambah b dibagi x kurang 2 itu harus 5. Maka kita gunakan bahwa nilai a itu sama dengan 5. Jadi kita peroleh 5x ditambah b per x kurang 2 harus memberikan hasil 5. Berarti 5 dikali x tambah b per 5, kita faktorkan, per x kurang 2 harus sama dengan 5. Agar bisa memberikan hasil 5, berarti kita ambil kesimpulan bahwa b per 5 itu harus sama dengan negatif 2. Kita kali silang, kita peroleh b nya adalah negatif 10. Jadi kita peroleh nilai a sama dengan 5, b sama dengan negatif 10. Dan yang ditanyakan adalah nilai dari a kuadrat dikurang 2ab ditambah b kuadrat. Kita peroleh 5 kuadrat dikurang 2 kali 5 kali min 10 ditambah minus 10 pangkat 2. Kita peroleh 25 ditambah 100 ditambah 100 menjadi 225. Jadi kita pilih jawabannya di option A. Diketahui fx x kuadrat tambah bx tambah c per x kurang 2 untuk x lebih besar min 1, 3x tambah 1 per x kurang 1 untuk x kecil min 1. Agar limit x menuju min 1 fx mempunyai nilai limit, nilai dari b kurang c adalah titik-titik. Kita mulai dari fungsi yang lengkap yang di bagian bawah. Kita tuliskan f min 1 berarti sama dengan 3 dikali min 1 ditambah 1 dibagi min 1 dikurang 1. Kita peroleh min 3 ditambah 1 dibagi min 2 menjadi min 2 dibagi min 2, hasilnya sama dengan 1. Maka kalau kita substitusikan min 1 ke fungsi yang di atas,
juga harus memberikan nilai 1. Berarti min 1 pangkat 2 ditambah B kali min 1 ditambah C per min 1 kurang 2, hasilnya harus sama yaitu 1. Berarti 1 dikurang B ditambah C per minus 3 sama dengan 1. Maka 1 kurang B tambah C sama dengan, kita kali silang, min 3 kali 1 menjadi min 3. Min B ditambah C sama dengan, kita pindahkan menjadi min 3 dikurang 1, hasilnya negatif 4. Kemudian kita kalikan dengan negatif 1 menjadi B kurang C, min 4 dikali min 1 menjadi 4. Nilai dari B kurang C 4, maka jawabannya adalah yang di option B. Diketahui fx, x kuadrat tambah px kurang q untuk x kecil 2, qx kurang p tambah 1 untuk x lebih besar 2. Apakah limit x menuju 2 mempunyai nilai? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan pertama, P tambah Q sama dengan 3, dan pernyataan kedua, P sama dengan 2Q kurang 3. Kita mulai dari ketika dia X menuju 2, kita tuliskan nilai F2, berarti sama dengan, kita gunakan fungsi yang di atas, 2 pangkat 2, ditambah P kali 2 dikurang Q, menjadi 4 ditambah 2P dikurang Q. Untuk fungsi yang berikutnya F2 nya kita gunakan fungsi yang di bagian bawah, Q kali 2 dikurang P tambah 1 menjadi 2Q kurang P tambah 1. Kedua fungsi ini agar mempunyai nilai limit maka harus bernilai sama, maka 4 ditambah 2P dikurang Q harus sama dengan 2Q dikurang P ditambah 1. Kita pindahkan menjadi 2P ditambah P, negatif Q kurang 2Q sama dengan 1 dikurang 4. 3P dikurang 3Q sama dengan min 3, maka P kurang Q hasilnya negatif 1. Apabila kita gunakan pernyataan pertama bahwa P tambah Q sama dengan 3 dan P kurang Q dari data kita adalah min 1, maka kita bisa mengeliminasi mendapatkan nilai P dan Q-nya. Sehingga kita mendapatkan nilai P dan Q, kita kembalikan ke fungsi, maka kita bisa mendapatkan nilai limit tersebut. Berarti kita bisa simpulkan dengan eliminasi diperoleh nilai P dan Q, maka nilai limit untuk X menuju 2 dari fx ada. Berarti pernyataan pertama bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Menggunakan data di persamaan kedua, bahwa kita peroleh P kurang Q sama dengan min 1, dan P sama dengan 2Q kurang 3, kita bisa substitusikan untuk mencari nilai Q-nya. Kita gunakan kembali untuk mencari nilai P, maka kita tuliskan dengan substitusi diperoleh nilai P dan Q, maka limit dari X menuju 2 untuk fx nilainya ada. Berarti pernyataan 2 bisa kita gunakan, dan kita bisa gunakan masing-masing saja. Jadi kita pilih jawabannya adalah yang di option D. Diketahui fx sama dengan x kuadrat ditambah bx kurang c dibagi x kurang a untuk x kecil 2, cx kurang b tambah 1 untuk x lebih besar sama dengan 2. Tentukan nilai untuk limit x menuju a untuk fx pangkat 2. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi kita simpulkan di sini bahwa untuk x menuju batasnya di sini adalah nilainya ketika nilai kritisnya adalah sama dengan 2, maka kita tuliskan bahwa nilai A itu sama dengan 2. Kemudian ketika F2 kita gunakan fungsi yang di bagian atas menjadi x kuadrat ditambah bx dikurang c per x kurang 2. Kalau kita substitusikan 2 ke penyebut, 2 dikurang 2 menjadi 0, maka fungsi ini belum bisa kita kerjakan. Kita tuliskan dulu yang di bagian bawahnya,
F2 sama dengan C kali 2 dikurang B ditambah 1. Maka kita peroleh 2C dikurang B ditambah 1. Kemudian yang kita perhatikan adalah kedua limit tersebut harus memberikan nilai yang sama. Maka nilai dari X kuadrat ditambah BX dikurang C dibagi X kurang 2 harus sama dengan 2C dikurang B ditambah 1. Kita harus faktorkan nilai X kuadrat tambah BX kurang C ini untuk dibagi dengan X kurang 2. Kita bisa gunakan pembagian bersusun ataupun metode Horner. Kita pilih saja metode sintetik atau Horner. Kita tuliskan secara terpisah, di sini 1, di sini B, di sini min C. Kita bagi dengan X-nya adalah sama dengan 2. Satunya kita turunkan, 2 kali 1 2, kita jumlahkan, B ditambah 2, kita kalikan lagi, menjadi 2 dikali B ditambah 4. Dan ini harus hasilnya sama dengan 0 supaya bisa difaktorkan. Jadi kita akan dapatkan faktornya menjadi X kurang 2 dikali X ditambah B tambah 2. Ini hasilnya sama dengan 2C kurang B tambah 1. Tadi di sini masih ada dibagi dengan X kurang 2. Kita bagikan, lalu kita substitusikan angka X-nya 2. Jadi B ditambah 4 sama dengan 2C kurang B tambah 1. Berarti 2B dikurang 2C sama dengan negatif 3. Setelah kita peroleh nilainya seperti ini, maka apabila kita gunakan pernyataan pertama, B ditambah C sama dengan 10, dan 2B kurang 2C sama dengan min 3, kita bisa eliminasi untuk mendapatkan nilai B dan C. Maka limit dari X menuju A untuk Fx ada, sehingga limit X menuju A untuk Fx pangkat 2 juga bisa kita hitung. Apabila kita gunakan pernyataan yang kedua, tadi kita peroleh 2B kurang 2C sama dengan min 3 dan nilai C sama dengan 4B. Kita bisa melakukan substitusi untuk mendapatkan nilai B dan C. Maka kita bisa mendapatkan limit dari X menuju 2 dari Fx dan limit X menuju A dari Fx pangkat 2. Berarti pernyataan 2 juga bisa kita gunakan. Dengan demikian kita pilih jawabannya di option D. Diketahui Fx sama dengan sin B dikali X kurang A per X kurang A dikurang sin C kali X kurang A per 5 kali X kurang A dan akar 2 cos 3X kurang C. Apakah limit X menuju pi per 4 Fx sama dengan B ditambah 1? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama B tambah C min 2 dan yang kedua 2C tambah 1 sama dengan negatif 3B. Karena X di sini limitnya masih belum ada, kita harus pastikan dulu bahwa nilai A ini supaya bisa dikerjakan adalah pi per 4. Sehingga kita tuliskan nilai limitnya ketika limit X menuju pi per 4 dari kiri, maka sinus dari B kali X kurang pi per 4 dibagi X kurang pi per 4 dikurang sinus C dikali X kurang pi per 4 per 5 dikali X kurang pi per 4. Maka kita bisa bagikan X kurang pi per 4 nya ini juga, dan hasilnya adalah B dikurang C per 5. Kemudian untuk limit X menuju pi per 4 dari kanan, kita tuliskan langsung menjadi akar 2 dikali cos 3X, jadinya 3 pi per 4 dikurang C. Nilainya menjadi akar 2 dikali kosinus dari 3 pi per 4C, nilainya adalah min 1 per 2 akar 2 dikurang C. Jadi akar 2 dikali akar 2 menjadi 2, dikali min setengah menjadi min 1.
Maka kita dapatkan kesimpulan bahwa nilai dari B kurang C per 5 itu harus sama dengan min 1 dikurang C. Maka B kurang C per 5 ditambah C sama dengan min 1. B ditambah 4 per 5C sama dengan min 1. Di sini kita kali 5. Menjadi 5B ditambah 4C sama dengan negatif 5. Apabila kita gunakan pernyataan yang pertama, maka nilainya adalah 5B tambah 4C sama dengan min 5 dan B tambah C sama dengan min 2. Kita bisa eliminasi, dapatkan nilai B, dan kita bisa membuktikan apakah fx limitnya, limit x menuju pi per 4 dari fx apakah sama dengan B tambah 1. Kemudian di poin kedua kita peroleh 5B ditambah 4C sama dengan min 5 dan diberikan 2C ditambah 1 sama dengan min 3B. Kita bisa eliminasi untuk mendapatkan B dan kita bisa buktikan apakah limit x menuju pi per 4 dari fx sama dengan B ditambah 1. Berarti masing-masing pernyataan bisa digunakan, jadi kita pilih jawabannya di option D.